Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Teman-teman, insyaallah pada hari ini Mister akan membahas tentang praktik sholat gerhana sebagaimana ujian praktik kalian khusus untuk kelas 7 ya, baik boys dan girls. Insyaallah kita akan membahas praktik sholat gerhana. Tapi sebelumnya Mister akan membahas beberapa hal agar kalian nggak bingung tentang sholat gerhana ini. Yang pertama, terkait gerhana, jika seorang menyaksikan gerhana baik bulan ataupun matahari, jadi gerhana ada dua, gerhana bulan ataupun matahari, maka hendaknya ia melaksanakan sholat gerhana. Ada sholat namanya sholat gerhana, ya, sholat gerhana, gitu kan? Taib, kita lanjut. Kenapa kita harus sholat gerhana? Karena Rasulullah memerintahkan agar kita sholat, ya, namanya sholat gerhana. Bukan kita sujud kepada gerhana, bukan, tapi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena menciptakan salah satu kekuasaannya, yaitu matahari dan bulan. Bayangkan, matahari dan bulan adalah makhluk Allah yang besar. Oleh karena itu ketika terjadi gerhana, ya, kita sujud kepada Allah, kita membesarkan Allah karena Allah menciptakan benda ataupun makhluk, yaitu bulan dan matahari yang besar. Jadi yang kita sembah adalah Allah, bukan bulan atau mataharinya, bukan ya, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kita kagum sama Allah Subhanahu wa taala. Kita takjub kepada Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari dan menciptakan bulan itu ya. Taib, kata Rasulullah, jika kalian melihat gerhana baik matahari ataupun bulan, maka bersegeralah untuk melaksanakan sholat. Ya, bersegeralah untuk melaksanakan sholat ya. Ulama berbeda pendapat apa hukumnya sholat gerhana bulan ini atau gerhana matahari. Maka dari kata-kata hadis dalam hadis ini, kata para ulama, jika kita melihat langsung, misalnya kita melihat langsung nih gerhana bulan misalnya, maka kita wajib untuk sholat, wajib hukumnya kalau lihat langsung dengan mata ya. Tapi kalau kita nggak melihat gerhana tersebut, mungkin karena mendung atau semacamnya, maka hukumnya hanya sekedar sunnah. Begitu teman-teman sekalian. Taib, barakallahu fikum. Sholat gerhana juga boleh dilakukan pada waktu terlarang, ya. Jadi jika gerhana muncul setelah asar, jadi setelah asar itu kita nggak boleh sholat, gitu kan? Padahal waktu tersebut adalah waktu terlarang untuk sholat, maka sholat gerhana tetap boleh dilaksanakan. Kenapa? Karena gerhana kan nggak mesti adanya kapan gitu, nggak bisa kita pastikan jam-jamnya. Misalnya dia muncul ketika sehabis sholat asar misalnya, itu kan waktu terlarang untuk sholat, ya. Maka kita boleh untuk sholat di situ, karena gerhana itu kan nggak berkepanjangan waktunya, hanya beberapa menit atau berapa jam aja gitu kan teman-teman sekalian. Oleh karena itu Nabi mengatakan, jika kalian melihat kedua gerhana, baik bulan ataupun matahari, bersegeralah menunaikan sholat. Kita disuruh untuk sholat teman-teman sekalian, walaupun di waktu yang terlarang. Taib, hal-hal yang dianjurkan ketika terjadi gerhana. Yang pertama, perbanyak zikir. Entah zikir apa aja boleh. Boleh astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Banyak istighfar, astagfirullah, banyak takbir. Takbirnya sama seperti kita takbir Idul Fitri ya. Ya, jadi kalau kita sholat gerhana biasanya ada takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sama takbirnya, sama seperti takbir Idul Fitri atau Idul Adha itu teman-teman sekalian. Ya, berbanyak sedekah, berbanyak taatan dan lainnya. Yang kedua, keluar mengerjakan sholat. Ya, setelah kita melihat ada gerhana maka kita sholat. Sholatnya yang paling utama itu sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin gitu ya. Tetapi kalau kita nggak bisa sholat di masjid, maka boleh sholat sendirian di rumah. Yang ketiga, wanita juga boleh sholat gerhana bersama kaum pria. Jadi wanita juga boleh sholat berjamaah di masjid bersama kaum pria. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa sholat di masjid atau berhalangan sholat di masjid, ya sama seperti sekarang gitu ya, maka boleh ya sholat di rumah gitu. Yang keempat, menyeru jamaah dengan panggilan as-sholatu jami'ah dan tidak ada azan maupun iqamah. Jadi ini kebiasaan di zaman Rasulullah, kalau ada gerhana ada yang memandangkan as-sholatu jami'ah, ayo sholat berjamaah. Jadi ketika ada gerhana bulan atau matahari, enggak dikumandangkan azan ataupun iqamah. Enggak ada azan dan iqamatnya, enggak ada.
Yang ada as-sholatu jami'ah. Yang kelima, berkhutbah setelah sholat gerhana. Ini kalau sholatnya berjamaah. Kalau sholat sendiri tentu tidak ada khutbah. Baik teman-teman sekalian, tata cara sholat gerhana, ringkasnya, tata cara sholat gerhana sama seperti sholat biasa. Dan bacaannya pun sama. Urutannya nih sebagai berikut. Tetapi misalnya akan menyampaikan ada sedikit perbedaan. Sedikit saja perbedaan antara sholat biasa dengan sholat gerhana. Apa perbedaannya? Nah ini yang akan kita bahas. Kita akan bahas secara runut dulu ya, secara ini dulu, dari awal dulu. Yang pertama, niat. Ingat, niat itu tidak dilafazkan. Jadi nggak ada niat usolli atau nawaitu itu tidak ada. Langsung niat dalam hati, ya. Setelah itu takbiratul ihram, takbir yang pertama, Allahu Akbar. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah atau istiftah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila, atau bacaan subhanallahi wa bihamdihi wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk, atau doa iftitah Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, Allahumma nakini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, Allahumma ghsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Silakan kalian baca doa iftitah yang kalian hafal. Setelah membaca doa iftitah maka beristiadzah atau ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai waladdallin. Kemudian setelah Al-Fatihah ya membaca surat yang panjang. Ini sunnahnya, membaca surah yang panjang. Ya, misalnya kalian yang hafal surat panjang apa sih ya? Misalnya kalian hafal surah An-Naba misalnya. Itu kan panjang juga kan? Kalian baca. Atau surat Al-Baqarah kalian baca. Misalnya kalian hafal surat Al-Baqarah 40 ayat, baca 40 ayat. Seperti itu. Sambil dijaharkan. Jaharkan itu dikeraskan bacanya. Jadi enggak bacanya itu dikeraskan. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin misalnya gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dikeraskan, suaranya diangkat gitu maksudnya ya. Bukan lirih. Bukan dilirihkan, bukan, tapi dikeraskan. Setelah membaca istiftah, terus membaca ta'awudz, membaca Al-Fatihah, membaca surah, kita lanjut ruku. Ya, ruku kita Allahu Akbar, baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Di sini disunahkan untuk memanjangkan. Tapi nanti ketika kalian praktik baca 3 kali aja subhana rabbiyal azimi wa bihamdihnya. Kalau nanti kalian sholat gerhana asli ya, beneran gitu ya, kalian baca sebanyak-banyaknya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, terus banyak-banyaknya, dipanjangkan. Yang kelima, kemudian bangkit dari ruku i'tidal. Sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Misalkan kayak gitu ya. Atau rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh juga. Setelah i'tidal harusnya kan sujud. Ya kan? Setelah i'tidal kan harusnya sujud kan? Nah, ini perbedaannya antara sholat gerhana dengan sholat biasa. Kalau sholat biasa setelah i'tidal itu kalian sujud teman-teman sekalian. Ya kan? Tapi sholat gerhana setelah i'tidal itu kalian berdiri lagi. Ya. Artinya membaca Al-Fatihah lagi. Jadi Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ya, kalian baca Al-Fatihah lagi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim sampai waladdallin. Amin. Baca surat lagi. Ya, baca surahnya yang lebih singkat dari yang pertama. Kalau yang pertama agak panjang, yang kedua agak pendek. Misalnya kalian bacaan naba. Nah, untuk yang yang kedua ini bukan rakaat kedua ya, bukan. Setelah i'tidal ini kalian baca Al-Fatihah terus baca surah. Suratnya agak pendek, ya. Tapi nanti untuk ujian praktik bacanya surat yang pendek-pendek aja sih, ya. Nggak mesti yang panjang-panjang karena keterbatasan waktu.
Jadi Mister ulangi lagi, setelah i'tidal sami Allahu liman hamidah tidak langsung sujud tapi baca Al-Fatihah dan surat. Gitu ya. Nah, selanjutnya setelah selesai baca surah, kalian ruku lagi. Allahu Akbar, baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kemudian i'tidal lagi, sami Allahu liman hamidah, baru sujud. Baru sujud. Ya. Sujud, setelah itu baca doa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar. Setelah itu baca doa rabbighfirli. Sujud lagi, Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah sujud yang kedua, kalian lanjut untuk rakaat yang kedua. Nah, untuk rakaat yang kedua sama. Kalian terus surah. Ya kan, misalnya alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Terus baca lagi bismillahirrahmanirrahim, misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalian ruku. Allahu Akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Harusnya sujud kan? Nah, tidak sujud tapi baca Al-Fatihah lagi sama surah. Alhamdulillahirabbil alamin waladdallin amin. Baca surat lagi, baru ruku i'tidal lagi, habis itu sujud 2 kali. Ya, setelah itu tasyahud, setelah tasyahud lalu salam. Jadi perbedaannya itu aja. Perbedaannya itu setiap rakaat ada dua ruku, 2 kali ruku, dan ada 2 i'tidal. Itu perbedaannya. Kalau sholat biasa kan sekali ruku kan, ruku, i'tidal, sujud. Kalau sholat gerhana, ruku pertama, terus i'tidal pertama, ya kan, baca surah, terus baca Al-Fatihah dan surah, ruku yang kedua, i'tidal yang kedua. Jadi sholat gerhana itu doang bedanya sama sholat yang biasa. Kalau sholat gerhana ada 2 ruku dan 2 i'tidal. Gitu ya teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Oke teman-teman, itu aja yang bisa Mister sampaikan. Mudah-mudahan kalian paham. Kalian pahami benar ya. Jadi perbedaannya itu aja. Perbedaannya setiap rakaat ada 2 ruku dan 2 i'tidal. Ya, 2 ruku dan 2 i'tidal. Gitu ya teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.